menjawab dalam satu kalimat pertanyaan Hari tadi, yang Hari nanya itu apakah itu menunjukkan value kita. Gini, kekhawatiran kita, rasa takut kita, kesedihan kita, itu menunjukkan apa yang kita hargai dalam hidup sebetulnya. Kalau kalian gak pernah marah, how do you know what you stand up for? Apapun yang kalian rasakan, itu tidak bisa menjustifikasi tindakan buruk yang kalian lakukan. Seburuk apapun yang kalian rasakan, itu tidak bisa menjustifikasi atau membenarkan tindakan buruk yang kalian lakukan. Mungkin buat teman-teman yang udah mendengar episode lalu, Ci Vivi bilang kalau misalnya minggu ini kita akan membahas tentang manage our own emotions gitu. Tapi Ci, ketika lu ngomong tentang manage our emotions, gue jadi keingat tentang sebuah kata-kata yang lu pernah bilang ke gue ketika gue merasakan rasa khawatir gitu. So gue kan pernah ceritakan kalau misalnya mungkin gue bakal menjalani yang namanya LDR nih. Terus gue bilang, kayaknya kalau misalnya gue menjalani LDR, gue bakal banyak khawatir tentang sesuatu gitu, atau basically fear of the unknown situation yang akan terjadi ketika dia di sana gitu. Terus lu bilang ke gue, Har, coba deh have faith sama orangnya, coba deh percaya ke dia, percaya sama prosesnya. Terus gue mikir kan, kalau misalnya lu bilang kayak gitu, berarti gue nggak boleh dong merasa khawatir kalau misalnya di sana dia bakal kenapa-kenapa, ataupun memikirkan worst possible yang mungkin terjadi gitu. Berarti gue harus meredam rasa khawatir itu, Ci. Ini from real life story ya, so we didn't make up this just for this episode. Iya betul, aku ngomong sama Hari bahwa Har, coba deh kamu have faith gitu, give a leap of faith gitu ya. Pertama, kenapa aku ngomong itu? Pertama adalah buat kamu, Har, buat menenangkan kamu. Karena pada saat itu kan dia cukup freak out gitu ya untuk menghadapi LDR ini. Dan karena gue udah 5 tahun LDR, gue yakin bahwa omongan gue itu akan dipertimbangkan sama dia karena gue udah lebih senior aja soalnya. Dan senior ya maksudnya LDR Hari gue kayak nih. punya setidaknya omongan gue kayak membuat akan dipikirkan gitu sama dia, tidak langsung dilupakan gitu. Lah kenapa gue langsung ngomong, Har, coba lu have faith gitu. Karena gue yakin ketika orang yang lu percaya dan lu percaya gue ya peduli sama lu ngomong gitu, lu akan berusaha mikir ke diri lu sendiri bahwa iya ya, kenapa gue gak percaya gitu dulu. Nah prosesnya kayak gitu kan, bener gak? Dalam kepalamu, iya ya harusnya gue percaya. Nah betul, ini adalah proses yang selanjutnya yang aku ekspektasi akan muncul dari perintah itu. Kayak Har, lu tenang dulu, lu have faith gitu. Tentu saja selanjutnya orang akan nanya, emang kalau gue tenang terus udah gitu 100% gue percaya? Nah jawabannya enggak. Permintaan untuk aku ke kamu percaya sama dia itu adalah untuk kamu bisa berpikir jernih ketika terjadi sesuatu sama dia atau sama kalian atau sama kamu. Karena biasanya dari pengalamanku, ketika aku itu udah ketakutan dulu pada apa yang akan terjadi gitu ya, itu tuh apapun yang terjadi itu jelek, walaupun itu nggak ada artinya, sekecil apapun hal-hal yang sebetulnya nggak ada, ya nggak penting lah gitu, itu kayak aku besar-besarkan terus jadi pertengkaran yang tidak perlu gitu. Nah dari pengalaman itu aku belajar bahwa berarti yang pertama harus dilakukan itu adalah menenangkan diri dulu. Bahwa aku memilih orang ini untuk jadi pasanganku pada saat ini karena aku percaya bahwa orang ini layak untuk diperjuangkan dan dipercaya. Kadang kita tuh lupa soal itu. Kenapa kita memulai sebuah hubungan tuh kita sering kali lupa. Ketika ada orang yang mengingatkan itu kan kita kan kayak oh ya udah aku percaya sama orang ini. Sehingga ketika nantinya ada masalah itu kamu lihatnya masalahnya bukan perasaanmu. Nah itu pentingnya. Kemudian untuk menjawab lagi pertanyaanmu, apakah kemudian setelah kita percaya sama orang, kita tidak boleh meragukan orang itu? Apakah kita tidak boleh mempertanyakan kelakuan orang itu? Apakah kita tidak boleh lagi punya rasa takut, rasa khawatir gitu ya? Jawabannya itu tuh. Ya nggak mungkin toh ya. Ya nggak mungkin toh. Loh kenapa aku minta kamu tenang in the first place? Itulah karena aku yakin ini perasaan-perasaan ini akan muncul. Nah tapi kan lu justru gue buat percaya aja sama orangnya. Aku minta kamu untuk percaya sama orangnya. Karena pilihan yang sebaliknya itu bukan pilihan yang bisa kamu pilih. Iya benar sih. Pikir nggak logiknya? Maksudnya kan aku bilang ya, tidak mungkin aku akan menyemangati kamu untuk masuk ke LDR kalau aku nggak merasa kamu punya kemampuan untuk mempercayai orang. Dan kalau kamu memang nggak percaya sama dia, ngapain juga pacaran in the first place gitu loh? Ngapain juga milih orang ini? Iya benar. Kemudian kalau permintaan percaya aja sama orangnya, nah ini biasanya salah telan. Kadang orang tuh mikir gitu, udah kamu percaya aja sama aku gitu, terus aku harus tutup mata, tutup telinga. Tutup telinga, alingkan wajah, percaya aja apapun yang terjadi di belakang kepala aku. Itu namanya, bentar, mau keluar kata-kata negatif sebentar.
Tahan. Kenapa Anda yang emosi? Enggak, itu namanya belum dewasa. Oke. Karena ya itu adalah kata-kata yang terfilter ya. Oke. Karena kalau kamu sudah dewasa, kamu tuh tahu bahwa siapapun yang kamu percaya itu manusia. Manusia bisa melakukan kesalahan, manusia bisa lalai, manusia bisa lupa, manusia bisa melakukan apapun yang dia janji tidak dia lakukan gitu ya. Ya, jadi meskipun kamu percaya sama orang, bukan berarti kamu buta, bukan berarti kamu menutup telinga, dan bukan berarti kamu jadi bodoh. Ada istilah di FBI yang aku suka dari sejak aku pertama kali baca novel soal FBI. Apa tuh? Udah puluhan tahun. Mereka selalu bilang trust but proof. Siapa yang proof dan nih? itu gue percaya. Guanya atau ya both? Tentu saja ketika kamu berusaha untuk membuktikan kan pasti dua pihak terlibat ya. Gak mungkin kamu membuktikan terus dia gak terlibat kan. Gak mungkin. Pasti kan dua pihak itu terlibat. Karena kan soal perasaan, bukan soal kasus hukum ya gitu. Maksudnya kan ya pasti percaya dulu. Itulah kenapa hukum itu biasanya praduga tidak bersalah. Give it the trust but proof. Berarti gue boleh dong merasa khawatir atau merasa curiga misalnya? Boleh atau enggak itu adalah pertanyaan yang tricky, karena seolah-olah harusnya perasaan itu selalu muncul gitu. Oke. Lebih tepatnya gini, normal nggak kalau aku merasa curiga kadang-kadang? Normal nggak kalau aku merasa khawatir kadang-kadang, takut? Normal. Yang tidak normal? Tapi hanya karena, kalau nggak normal ya kalau kamu nggak ngerasain apa-apa dong sama orang yang kamu sayang. Itu nggak normal. Tapi hanya karena itu normal, bukan berarti kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau hanya karena itu normal perasaan itu. Nah boleh ini adalah tricky adalah karena orang nanya, boleh kan aku ngelakuin ini? Karena kan yang aku rasain, loh tunggu, normal merasakan itu, tapi yang kamu lakukan ini boleh nggak bolehnya ini ada hal-hal yang harus direm dari kedewasaan. Berarti jangan sampai perasaan khawatir ataupun curiga itu kita validasikan ke orang lain dengan cara mungkin kayak nodong dia gitu. Lu jangan-jangan lu selingkuh ya, lu jangan-jangan itu apa ya? Iya. Itulah kenapa aku bilang dulu sama kamu, percaya dulu loh. Karena kalau enggak akan jadi enggak make sense kelakuanmu. Kalau kamu udah kekhawatiranmu itu kamu amplifikasi gitu ya. Kamu, ya aku boleh kan sih ngerasa kayak gini, aku takut. Lah kalau itu yang menjadi dasar. Misalnya dia tuh cuma enggak balas 2 jam gitu ya. Kamu tuh akan aneh gitu. Kamu selingkuh ya gitu. Jadi enggak sehat loh. Jadi aneh gitu. Jadi ya itu jadi yang biasa jadi masalah di LDR gitu lah. Makanya aku ngasih tahu kamu kenapa aku 5 tahun LDR ya, karena dasarku tuh itu yang aku sharing ke kamu. Karena yang kamu inginkan adalah bertahan dong ya kan hubungannya, atau kamu enggak kan pengen bertahan dong. Iya makanya itu yang aku sharing gitu. Ini susah ya topiknya. So Hari will ask a lot of questions sih. Gimana kamu udah bisa nelen dengan mencerna dengan lebih baik istilah percaya tadi bro? Iya sih, tapi itu juga kebantu karena gue menyadari bahwasanya gue mempunyai perasaan khawatir. Terus karena gue mempunyai perasaan khawatir, gue bisa mengidentifikasikan perasaan khawatir gue dan gue menyalurkannya itu dengan baik, dengan bertanya secara baik-baik nih. Banyak orang yang tidak bisa mengidentifikasikan perasaannya. Nah, yang dilakukan orang ketika mereka tidak bisa mendefinisikan perasaannya, misalnya nih ketika mereka marah, tapi mereka nggak tahu marahnya karena apa, terus mereka tantrum, mereka jadi kayak melampiaskan itu ke orang lain. Tantrumnya itu malah ke orang lain, menyalahkan orang lain. Nah itu bagian dari obrolan kita hari ini sebenarnya, ketidakmampuan untuk mengenali perasaan kita masing-masing. Menurut gue ya, ada satu film yang sangat representatif untuk belajar tentang perasaan ini. Kalau misalnya lo tahu, nama filmnya itu Inside Out. Inside Out 1 dan Inside Out 2. Di sini mereka menjelaskan berbagai macam bentuk perasaan manusia sebenarnya. Menurut lo nih Ci, kenapa orang itu sulit untuk mengidentifikasikan perasaan yang mereka rasain sekarang nih? Misalnya, yang kita tahu dari film itu kan kita punya berbagai macam perasaan kan. Misalnya perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut. Tapi kadang itu kan tercampur aduk kan. Gimana caranya kita bisa menseparasi perasaan-perasaan itu supaya kita bisa mengidentifikasikan perasaan kita itu dengan lebih baik gitu? Waduh, mampus gue pertanyaannya. Gue udah kayak penulisnya Inside Out nih. Oke, satu-satu ya. Iya. Kalau kalian belum nonton film itu silahkan tonton karena itu bagus. Bagus, menurut gue sih bagus. Oke. Nah, kalau kalian nonton itu, kalian akan sadar bahwa di situ ada karakter-karakter dan ada sebuah panel pengendali emosi gitu. Dengan cerita gitu kan. Benar-benar. Di dalam otak kita. Nah, setiap karakter itu punya akses yang bebas terhadap panel itu. Iya. Setiap karakter boleh mencet
boleh mencel panel itu sesuai apapun yang mereka mau, kapanpun mereka mau. Panel itu bertujuan untuk menguasai apa ya, gerakan atau action dari si itu apa namanya, pelakunya. Iya, karakter utamanya, pemain utamanya. Yeah. Nah, so sebetulnya Inside Out itu memberikan kita gambaran bahwa dalam satu waktu yang sama, emosi yang kita rasakan tuh bisa banyak banget dan berubah-berubah. Iya. Dan itu kita tidak bisa mengendalikan gitu. Oke. Dari cerita Inside Out. Iya, kalau kalian, kalau ini yang aku tangkap ya, ini interpretasiku. Dan itu tidak bisa benar-benar kita kendalikan karena setiap emosi itu kayak punya perannya masing-masing, kayak punya tugas masing-masing. Ini nih saatnya aku maju, kan gitu ya. Kan ceritanya gitu kan, oke, let me handle this, kayak joy gitu, atau anger yang masuk gitu. Kan bakal kayak gitu ya. Sorry ini kalau film banget ya, tapi well, the grand idea itu adalah setiap emotion itu punya saat mereka masing-masing dan punya keinginan mereka masing-masing untuk mengendalikan kita gitu. Karena itu adalah cara bagaimana manusia sudah diciptakan dari sekian, sudah dibentuk sekian miliar tahun gitu ya. Dan itu adalah cara untuk kita survive. Kita tuh nggak bisa, karena gini, just in case kalian lupa ya, kalau kita hidup itu kan 100 tahun ini doang ya. Tapi kan eksistensi manusia itu kan sudah sekian juta tahun. Kalian bayangin gak sih dari zaman dulu itu manusia juga udah punya emosi gitu. Padahal dulu itu belum ada gedung kayak sekarang, belum ada rumah kayak sekarang. Dulu tuh masih tiba-tiba orang bisa kesambar petir mati. Karena terbuka lahannya. Orang bisa tiba-tiba diterkam macan mati gitu. Nah, kebayang gak sih sebetapa banyak emosi yang kita butuhkan untuk membuat kita tetap survive sampai sekian juta tahun gitu loh. Amazing banget loh sebetulnya manusia tuh kalau kalian benar-benar mau mengkontemplasi soal itu. So ya, emosi manusia itu sudah terlatih sekian juta tahun dan kalian tiba-tiba diciptakan hidup dalam tubuh yang sudah didesain sekian juta tahun dan kalian harus menghidupi itu untuk mencapai sebuah tujuan hidup yang kalian masih juga try to figure it out gitu. Bayangin sebetapa rumitnya kehidupan ini gitu. Nah, so kalau pertanyaan hari adalah, mungkin gak sih Ci kayak dalam satu waktu tuh kita merasakan banyak emosi? Iya, memang itulah kenyataannya bagaimana kita bisa survive. Apalagi menghadapi manusia-manusia lain yang ada di dunia ini yang menyebalkan juga gitu ya. Nah, kedua, gimana caranya supaya kita tuh bisa benar-benar mengenali perasaan itu dengan tepat, terus kemudian actionnya tuh apa yang tepat sehingga kemudian bisa membantu kita mencapai kehidupan yang lebih baik. Kalau menurut seorang researcher ya, namanya susah banget jadi aku baca aja ya. Namanya Michel Cabannac de Lafrigueur. Oh wow. Kalau nggak salah dia Prancis lah. Dia tuh bilang bahwa dia menjelaskan emosi itu sebagai sebuah mental experience. Jadi experience tapi terjadi dalam kepala kita doang. Dan itu tuh intensitasnya tinggi banget dalam satu waktu. Dan itu dipenuhi dengan perasaan hedonik ya. Jadi kita merasa kita berhak untuk merasakan itu gitu. Semua perasaan tadi ya, yang anger, fear dan lain sebagainya macamnya. Itulah kenapa apapun yang kita rasakan, kita merasa kita berhak merasakan itu pasti. Mau kamu marah, mau kamu seneng, gue berhak dong seneng gitu. Berhak. Itu udah jangan dilawan kalau gitu. Kalau orang marah, gue berhak marah dong, berhak. Perasaan apapun yang orang rasakan itu kita nggak bisa lawan. Itu dulu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasikannya? Sebetulnya gini ya, aku melihat perasaan itu tuh sebagai tanda, sign, indikator atau sebuah, basically perasaan itu informasi. Kalau kalian menerima banyak informasi dalam satu waktu, kemudian kan harus ada logic yang masuk untuk kemudian menentukan mana informasi yang worth untuk dipertahankan atau worth untuk dipegang gitu. Emosi pun sama seperti itu. Jadi dalam satu waktu ya kalian misalnya merasakan ada sebuah kejadian menimpa kalian gitu. Kalian merasa sedih, tapi juga marah, tapi juga kadang merasa bersalah gitu ya. Terus di satu waktu kalian juga pengen nonjok orang ya, pokoknya pengen melakukan sesuatu gitu. Tapi kan ada logic yang masuk toh pasti. Nggak tunggu, kamu tuh tenang dulu. Karena orang pasti gitu ya nomor satu ya. Karena dari semua perasaan yang muncul itu, kalau kamu langsung mengambil sebuah keputusan dari perasaan yang kamu rasakan tercepat ya, kamu tuh bingung banget loh. Kamu apa? Mau nangis? Mau nonjok orang? Mau lari? Karena banyak banget. Makanya kalau kamu mengidentifikasikan itu, apa yang harus dilakukan sih? Kamu tenang dulu. Kayak apa yang tadi tak lakuin ke kamu. Karena supaya logiknya bisa masuk. Dilakukan. Iya. Supaya kamu tuh tahu bahwa perasaan itu tuh begitu banyak. Kamu begitu bingung. Terus yang bisa kamu lakukan tuh cuma malah duduk, diem, mikir. Iya memang itu yang dilakukan orang dewasa. Itulah kenapa kalau kalau kamu lihat aturan hukum itu pasti kan ada minimal usia ya. Yang dianggap kamu sudah bisa bertanggung jawab atas kelakuanmu gitu loh. Nah, karena anak kecil itu kan terlalu dikuasai emosinya gitu loh. Sehingga kalau dia dinilai dari keputusan atas emosi yang itu kan gak adil buat dia. Nah, karena hukum berusaha adil,
dianggap harus punya logik tertentu untuk bisa mencapai keputusan yang baik. Ya memang itu yang harus dilakukan. So, with all that being said, apa yang harus dilakukan sih kalau emosi? Untuk tahu kita tuh emosinya apa? Kamu duduk, diem, nulis apa yang kamu rasain. Oke. Dan itu tuh nggak harus nulis yang kayak nulis novel ya, hari ini aku, itu enggak. Kalian menulis aja, aku marah, aku sedih, aku nggak terima, aku nggak suka gitu, tulis aja gitu. Nah, itu tuh hanya untuk apa sih gitu? Cik, kenapa sih kamu minta semua orang tuh nulis gitu? Bukan. Itu adalah cara paling murah yang tidak punya risiko yang banyak, tapi juga paling menyembuhkan. Supaya action dari perasaan itu tidak menggebu-gebu. Misalnya ketika kita merasakan marah, tapi marahnya itu kita tidak salurkan ke orang lain dengan nonjok orang gitu misalnya. Tapi marahnya kita bisa redam dulu. Ya boleh kita merasakan marah, tapi action setelah marah itu yang sebenarnya membahayakan kan, yang harus kita hindari kan sebenarnya. Dari informasi yang kalian dapat dari perasaan kalian, kan you are what you know. So informasi dari perasaan itu penting karena kamu kemudian tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup gua gitu, apa yang gua rasakan. Tapi setelah kalian punya informasi, tindakannya itu kan yang menentukan orang, yang menentukan nilai dirimu tuh kayak apa kan tindakannya tuh. Berarti tujuan kita mengidentifikasikan perasaan kita itu supaya tindakan kita itu tidak merugikan orang lain basically. Dan sebenarnya nggak cuma orang lain, kita lah, merugikan kita lah Hari. Tapi kalau nonjok orang lu mesti visum loh. Tapi kalau with that being said, bukannya harusnya kita menjadi anak baik, terus tidak boleh merasakan kemarahan, tidak boleh merasakan sedih, menjadi anak yang merasa happy terus gitu aja. Soalnya kan kita diminta untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain kan. Ya kalau gitu ya kita tidak boleh dong merasakan marah ataupun merasakan sedih. Ya kita menjadi orang baik yang terus merasa happy, terus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa sih kalian tuh banyak yang nanya sama aku? Ini aku mau nanya balik ya untuk for the first time nih ya. Aku mau nanya balik. Kenapa kalian nanya ke aku? Sering banget banyak orang yang nanya ke aku, tidak orang yang sama ya. Malah yang bikin aku heran tuh kenapa gak orang yang sama nanya gini kayak, Ci gimana sih biar aku tuh gak pernah marah gitu. Ci gimana sih caranya jadi orang baik yang gak usah pernah marah gitu loh Ci. Gimana caranya jadi orang baik yang gak apa-apa terus gitu. Aku tuh gak ngerti kenapa kok orang baik harus gak boleh marah, itu kenapa? Dan kenapa kalau orang marah kok gak baik, itu kenapa? Lah aku tuh gak ngerti beneran loh Hari. Ya tapi kan kalau misalnya kita marah kan bisa aja kita nonjok orang gitu. Kan kita gak pernah tahu. Oke, berarti kan yang salah bukan marahnya tuh. Apa dong? Nonjoknya tuh. Lah tapi kan itu timbul dari perasaan marah kita. Itu dia yang salah. So, we have the limitation ya. Kalian pengen jadi orang baik yang gak pernah marah. Karena kalau orang marah nonjok orang, ya kan? Gitu. So we have 3 steps ya. Oke, aku nanya, yang bikin kamu jadi orang jahat, itu kamu marahnya atau kamu nonjok orangnya? Nonjoknya. Berarti kan ini adalah identitas, ini adalah perasaannya, ini adalah kelakuannya. Yang salah kan kelakuannya. Berarti yang harus diperbaiki itu kan kelakuannya. Karena orang itu seringkali tidak fokus pada apa yang salah, tapi fokus pada apa yang tidak bisa dikendalikan ini loh. Perasaannya. Jadi orang itu menyalahkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, dan semakin dia salahkan, dia semakin tidak bisa mengendalikan, itu semakin frustrasi lagi karena salah fokus. Kalau yang bisa dikendalikan itu adalah tanganmu dan kepalamu, itu apapun isinya orang tuh nggak peduli, dan itu nggak akan merugikan kamu, nggak akan merugikan orang lain gitu ya. Yang merugikan orang kan kalau kamu tonjok ya. Fokusnya kan berarti di sini nggak sih? So orang baik dan marah ini tuh boleh sepaket. Lah orang baik dan nonjok ini yang nggak bisa sepaket. Jadi kalau kamu pengen jadi orang baik ya jangan nonjok. Tapi nggak ada hubungannya antara orang baik yang tidak pernah marah. Tapi kan emosi dan perasaan kita itu yang mengontrol tubuh dan pikiran kita, yang menginfluence tindakan kita juga nggak sih? Itu dia. Makanya antara perasaan dan tindakan disinilah masuk logik. Nah, logik inilah yang kita itu nggak pernah latih karena kita tuh langsung lompat tek gitu. Kayak ya udah, aku itu kalau marah nonjok jadi satu gitu loh. Kita tuh lupa bahwa itu ada step-stepnya, karaktermu, emosimu, tindakanmu. Kalau kamu menyatukan karaktermu dengan tindakanmu, itu nggak salah. Tapi kalau tindakanmu itu selalu dipengaruhi dengan emosimu, sehingga kamu mengidentifikasikan karaktermu sebagai emosimu. Lah ini yang bermasalah. Kamu akan menyatukan bahwa orang baik itu gak boleh marah. Lah kan gak ada hubungannya, karena karaktermu tuh dari tindakanmu gitu. Nah disinilah logiknya tuh harus masuk gitu loh. Ini kalau yang gak nonton videonya, mending kalian nonton videonya. Yang nonton Spotify, yang dengerin Spotify pusing pasti. Nah yang biasa tidak dilatih itu adalah logiknya, karena kita berusaha menyatukan antara emosi dan tindakan gitu. Kayak ya kalau lu marah tonjok. Kan nggak harus ya. Kalau lu marah kan
banyak yang bisa dilakukan selain nonjok gitu. Logic ini kalau misalnya dalam film Inside Out ini mungkin ditunjukkan dari cara bahkan setiap perasaan pun ketika mereka ingin mengontrol panel itu atau mengontrol tubuh si pemilik perasaan ini ya, mereka kan juga berpikir kan sebenarnya, oh siapa duluan nih yang harus mengontrol perasaan ini, apakah yang joy duluan ataukah yang marah duluan? Itu kadang gantian. Kadang gantian, berarti itu logic dari perasaan sendiri kali ya? Iya, karena memang butuh logic Hari untuk kemudian mengadili gitu. Apakah perasaan ini boleh kita perbolehkan untuk melakukan action ini gitu loh. Karena apapun yang kita rasakan tidak bisa menjustifikasi semua tindakan kita tuh, nggak bisa. Itulah namanya orang dewasa ya. Kalau anak kecil marah, mereka mukul-mukul. Kita sebagai orang dewasa kan juga masih bisa ngerti gitu loh. Oh masih kecil. Ya memang masih kecil gitu. Tapi kalau orang dewasa marah, nonjok-nonjok kan urusannya sama satpam ya langsung ya. Ada logik yang harus dilatih. Dan itulah yang paling berat. Karena logik ini baru masuk kayak kata Hari, ketika lu tenang. Karena ketika lu tenang, lu akan bisa menyadari bahwa ada 3 step tadi. Karakter lu, emosi lu, dan tindakan lu. Tapi apakah merasakan sebuah perasaan itu mengidentifikasikan value seseorang? Karena kayak misalnya kemarin gue bilang gue khawatir kan, terus gue overthinking kan, terus lu bilang ke gue, Har, coba deh have a leap of faith. Itu kan berarti menandakan kayak lu misalnya mau bilang ke gue, kok lu jadi orang gak percayaan banget sih, kok lu gak bisa percaya sama orang sih? Oke, itu interpretasi kalimat ya. Tentu saja bukan itu maksud gue. Setelah gue jelaskan kan lu ngerti nih kenapa gue ngomong itu kan. Iya, tapi apakah merasakan sesuatu khawatir atau overthinking itu apakah menunjukkan identitas seseorang bahwasanya oh orang ini memang overthinking terus gak bisa diajak kerjasama dan lain-lain bla bla bla. Oh my god, ke situ ya ternyata ya. Oke. Terima kasih sudah menunjukkan aku sisi yang aku tidak lihat sebelumnya, my blind spot lah basically. Buat gue ya Har, apapun yang kita rasakan itu adalah ya tadi indikator atau informasi gitu. Buat gue, ketika lu bilang lu khawatir atau lu takut, itu buat gue tahu aja orang ini penting buat lu gitu loh. Itu doang informasi yang gue bilang. Karena gue yakin orang ini penting buat lu, dan dari kata-kata dan dari kalimat lu, gue merasa lu mau bertahan sama orang ini. Itulah kenapa gue bilang lu tahan dulu, sabar dulu, tenang dulu. Karena kalau gue tidak menerima indikasi bahwa lu pingin sama orang ini, ya gue bilang kayak ya mungkin ceweknya gak sebagai gitu, mungkin memang harus dipercaya gitu misalnya. Tapi karena dari kalimat lu tuh lu bilang kayak gue mau sama orang ini sih, tapi gue tuh sulit untuk jangan di spoil semua. Ini masih orang yang sama tuh. Oke, gitu. Terus. Maksudnya kan lu bilang gitu bahwa ya gue tuh mau sama orang ini sih, tapi ada kekhawatiran dalam diri gue gitu. Ya makanya gue bilang itu, karena gue yakin oh orang ini penting buat Hari berarti. Udah, itu informasi yang gue terima. Apakah kekhawatiran lu membuat gue ngejudge lu gitu ya, bahwa oh berarti gue orangnya gak percayaan? Enggak, I think that's your insecurity Hari. Enggak, tapi itu kan karena lu ke gue gitu. Misalnya nih ada ini ya yang gue tahu ya, ada pasangan yang misalnya cowoknya itu khawatir lah sama pasangannya. Terus pasangannya bilang ke cowoknya, kok lu orangnya kayak gitu sih, lu gak bisa percaya sama gue, kok lu gak percayaan banget sih jadi orang. Itu kan menjadi identitas bahwasanya oh si cowok ini gak percayaan banget nih sama pacarnya, kayak gitu. Gue gak tahu ya apa yang pernah terjadi di antara mereka misalnya. Mungkin apakah ceweknya juga lelah dituduh-tuduh, apakah ceweknya juga mungkin tukang selingkuh gitu kan. Aku tidak tahu apa yang pernah terjadi. Tapi kalau misalnya kita simplifikasi kasusnya di apakah indikasi perasaan itu boleh kita jadikan untuk menjudge karakter seseorang ataupun identitas seseorang itu, ya enggak tuh ya. Ya enggak adil tuh. Apalagi kalau misalnya orang itu hanya mengungkapkan perasaannya dengan jujur ya, kayak kok aku nggak tenang ya gitu misalnya. Kenapa aku merasa nggak tenang ya? Misalnya kamu merasakan sebuah fluktuasi perasaan gitu, terus kamu berusaha untuk jujur aja sama pasanganmu gitu, kayak aku kok ngerasain ini ya sama kamu. Menurutmu apa yang beda dari kita sehingga aku merasakan ini gitu, kayak aku merasa perbedaan di kedekatan atau emotional attachment kita gitu misalnya. Ya kalau misalnya dia lagi jujur aja terus kamu bilang kayak kamu tuh nggak boleh ngerasain gitu, nggak bisa. Tadi balik lagi ke 10 menit yang lalu ya, silakan dicek. Manusia tuh punya fluktuasi perasaan yang ya tadi nggak bisa ditahan keluarnya, tapi kemudian action selanjutnya itu bisa
prediksi gitu apa yang kira-kira akan muncul. Dan apalagi kalau misalnya pasanganmu itu lagi jujur aja sama kamu gitu ya tentang perasaannya dia, bukankah kamu harusnya feeling grateful ya? Dia percaya loh untuk ngomongin perasaannya, dia percaya untuk jujur sama kamu. Sulit loh untuk ngomongin perasaan dan sabar. Nah, untuk ngomongin perasaan dan jujur antar pasangan itu, being vulnerable itu sulit sekali. Menjawab dalam satu kalimat pertanyaan hari tadi, yang hari nanya itu apakah itu menunjukkan value kita? Iya, gini, kekhawatiran kita, rasa takut kita, kesedihan kita, itu menunjukkan apa yang kita hargai dalam hidup sebetulnya. Jadi kalau gue ngelihat cerita orang itu bukan langsung ngejudge ke makna negatifnya ya. Jangan kayak gitu, karena itu melelahkan deh, jangan gitu. Misalnya kayak ada orang marah, oh dia pemarah. Enggak, ya dia lagi marah aja. Dia orang yang baik lagi marah. Dia orang yang happy lagi sedih. Sama kayak ya Hari, orang yang capable of. Hari adalah orang yang mampu mempercayai seseorang, tapi kadang ya khawatir, clouded by emotions. Gitu lah, maksudnya ada kabut, ada yang menutupi gitu adalah rasa kekhawatiran. Dan menurutku ya, coba kalian perhatikan deh perasaan-perasaan negatif kalian. Aku tuh bingung kenapa kok kalian tuh sering berusaha untuk meniadakan perasaan takut, meniadakan perasaan sedih, meniadakan perasaan marah, bahkan meniadakan perasaan sayang sama orang gitu. Itu kenapa? Karena itu satu-satunya titik di mana kita tahu apa yang berharga buat hidup kita loh. Karena menurut gue juga kalau misalnya kita menunjukkan kesedihan, kekhawatiran, dan yang lain atau perasaan negatif, itu seakan-akan menunjukkan kalau misalnya kita itu orang yang lemah, gak sih? Enggak ya? Ke situ ya. Iya, tapi emang manusia kan lemah ya. Maksud gue gini, kayak marah. Enggak juga. Ada apa dia barusan? Gini, kalau kalian nggak pernah marah, gimana kalian tahu value kalian tuh apa? Untuk how do you know what you stand up for? Apa yang kalian, gimana ya? Gue agak kesulitan yang artinya. Gimana kalian tahu apa yang layak, berharga, yang kalian tahu berharga untuk diperjuangkan dalam hidup kalian. Sesuatu yang menurut kalian salah dan kalian pingin benarkan itu gitu. Itu kan kita butuh sebuah kemarahan ya, maksudnya anger untuk membenarkan itu gitu. Gimana kalau kalian nggak punya rasa marah? Gimana kalian tahu arti diri kalian? 1, 2. Kalau kalian nggak pernah sedih, gimana kalian bisa menghargai kehidupan? Kalau kalian nggak pernah takut kehilangan orang yang kalian sayang gitu, gimana kalian tahu kalian sayang sama dia? Kalau kalian nggak pernah sedih, gimana kalian tahu artinya apa yang berharga buat kalian ketika itu hilang, itu sedih gitu loh? Gimana? Arti hidup kalian tuh ditentukan dari kebanyakan tuh feeling negatif loh. Kalau kalian coba perhatikan polanya deh, karena ketika kalian seneng, aku tahu bahwa manusia pasti pengen senang. Bahkan seorang, aku lupa kayak Aristoteles deh, dia bilang bahwa manusia itu ujung-ujungnya tuh pengen bahagia. Kenapa? Menurutku kenapa itu terjadi adalah karena ketika kita merasa bahagia itu karena tidak ada feeling negatifnya aja gitu. Jadi sebenarnya happiness itu tuh bukan perasaan yang dikejar, yang happiness tuh ada itu tuh bukan. Tapi ketika tidak ada feeling negatif ini, itu happiness. Feeling negatif ini itu kan berarti kan untuk mencapai happiness kan kita bisa taunya adalah kalau tidak ada feeling negatif ini kita akan happy. Feeling negatif ini muncul biasanya adalah karena keinginan kita untuk mengubah masa lalu atau mengubah masa depan. Itulah kenapa orang bilang be present. Berarti ada dong kemungkinan untuk menghilangkan perasaan negatif ini dan hanya memiliki perasaan bahagia. Apakah ada kemungkinan, ada cara-cara yang bisa ditempuh untuk mendekatkan kita ke perasaan lebih bahagia? Itu ada, tentu saja, kayak meditasi, being present. Itu kan untuk menurunkan kemampuan kita untuk mengendalikan masa lalu dan masa depan, karena yang kita bisa kendalikan hanyalah masa kini gitu. Enggak, maksudnya itu adalah lebih ke merasakan happiness terus-menerus tanpa harus merasakan negative emotions ini. Gimana caranya kamu bisa tahu itu happy kalau itu doang yang kamu rasakan, Har? Kosong loh. Kan aku bilang tadi, happiness itu adalah ketiadaan perasaan negatif ini. Lah kalau yang kamu rasakan tuh cuman itu, lah kan berarti gak ada perasaan lain, kan kosong berarti. Itulah kenapa orang yang happy terus itu kelihatan kayak orang gila, yang kayak pengen kelihatan happy terus gitu loh. Orang yang terus terlalu positif, orang yang, kan kalian pasti ngerasain semakin tua kayak orang yang terlalu positif kan gak real ya. It's unreal gitu, karena kehidupan tuh gak kayak gitu. Terus juga kalau orang yang selalu bahagia gitu, itu agak serem ya. Apa yang dia sembunyikan gitu, karena gak mungkin. Mungkin ini juga yang dihadapi dengan orang-orang yang terobsesi dengan ingin bahagia terus ya. Jadi mereka menahan perasaan negatif emotionsnya sehingga terjadi mental instability gitu. Perasaan di mana mereka ingin terus merasakan happiness
Tapi sebenarnya perasaan negative emotion ini sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Jadi mereka menahan perasaan itu, dan karena perasaan itu tidak bisa terbendung, tidak bisa tertahan, mereka jadi depresi gitu. Seakan-akan merasakan sedih, merasakan marah, merasakan takut, itu adalah sesuatu yang salah gitu. Aku tuh nggak ngerti kenapa salahnya dulu itu loh. Gini, kan aku tuh ketika baca pertanyaan itu yang aku kesulitan tuh kayak, lah masalah itu apa tuh? Gitu. Ketika aku baca kayak gimana ya Cira, gimana caranya biar aku nggak pernah marah, gimana caranya biar aku tuh nggak pernah sedih gitu, gimana caranya biar kita bahagia terus. Apa salahnya sedih? Apa salahnya marah? Beneran itu yang ada di kepala aku, sehingga aku kesulitan menjawab pertanyaan itu, bukan karena aku nggak mau, tapi loh lah kalian tuh nyari apa? Senang terus itu tuh nyari apa? Nyari senang sih. Loh, senang itu bukan dicari. Senang itu side effect dari apa yang kalian lakukan gitu. Dari ketiadaan keinginan kalian untuk mengubah masa lalu dan masa depan. Ketenangan itu senang. Loh, terus kok terus apa gitu loh. Maksudku kalau kalian cuma nyari kebahagiaan, yang berusaha kalian pertahankan, yang kalian hargai dalam hidup, sehingga kalian merasa hidup kalian berharga dan ada artinya yang kemudian buat kalian bahagia, itu apa? Kan salah fokus gitu loh menurutku. Lah, dan untuk mempertahankan sesuatu itu juga gak mungkin kita gak pernah merasakan takut, marah atau sedih. Nah iya pasti. Justru karena kita udah merasakan itu semua, kita merasa kayak oke, ini berharga buat aku, ya ampun, hidupku tuh ada artinya, aku punya orang-orang yang penting buat aku punya kita jadi bahagia. Iya, so itu side effect gitu loh. Lah kok ngejar itu terus gak mau ini semua ada lah. Gimana cari dia datang? Berarti tanpa ada yang negative emotion seperti sedih, marah, takut, kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Kadang orang salah, aku ngerti sih hari gini ya. Ini adalah yang aku pelajari dari temanku yang aku ceritain beberapa episode yang lalu, yang clubbing terus itu loh, yang tobat clubbing. Oke, ya, ingat. Itu kita tuh dia cerita bahwa dia tuh di awalnya sering salah mengartikan kebahagiaan dengan pleasure. Pleasure itu adalah kenikmatan sementara di mana kita mendapatkan mental experience yang luar biasa, membuat kita tuh jadi mati rasa gitu loh, kayak kayak top banget, sampai yang kalau misalnya kalian clubbing tuh kan berisik, gelap, dan kemudian lampunya terang banget di saat kegelapan itu, terus kemudian ada alkohol untuk membunuh logika yang selalu berputar gitu. Kita sering salah menangkap itu gitu, sehingga jadi salah fokus kan. Kebahagiaan itu kayak sesuatu yang membuat kita lupa aja soal kehidupan gitu. Apa bahagianya kalau lupa soal kehidupan? Aku bingung loh. Gimana kalian bisa bilang kalian bahagia kalau kalian lupa apa yang lagi terjadi gitu? Ya gak sih? Enggak, maksudku itu sering salah. Kadang-kadang juga orang menangkap kayak, lu tuh kalau positif terus, lu akan bahagia. Enggak juga. Kadang pemikiran negatif itu juga membuat kita bahagia karena berarti kita masih rasional gitu loh. Gue masih rasional. Oke, gue dewasa gitu. Gue ngerti, gue berarti logis, gue realistis gitu. Kita sedang memperjuangkan sesuatu. Kita berusaha untuk ini apa yang terjadi, gue mau kemana. Itu kan juga membahagiakan ya ampun, gue punya arah hidup gitu. So maybe it's all about perspective ya. Kalau gue lihat ya, emosi atau perasaan ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus bekerja sama secara sinergis gitu. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengolah perasaan ini supaya bisa bekerja sama secara sinergis? Aku akan pakai analogi yang aku curi dari Inside Out. So nonton dulu deh kalau mau nonton. Kita kayak promosi film Inside Out gitu ya? Nggak di endorse padahal. Enggak, kita nggak di endorse, beneran nggak di endorse. Ada siapa tahu ada yang curiga gitu. Kita tidak di endorse Pixar gitu. Enggak. Meskipun kita nggak keberatan kalau Pixar ya. But anyway, gimana caranya untuk itu bisa bersinergis ya? Aku rasa ini adalah sesuatu yang mungkin kita semua bisa relate. Kita semua pernah kerja kelompok kan. Kita kadang kerja kelompok sama kelompok yang kita pilih. Kita kadang kerja sama kelompok yang dipilihin sama guru atau dosen. Iya. Kalau misalnya kerja sama kelompok yang kita pilih ini, biasanya bentroknya adalah sama kelompok lain. Karena ya pasti merasa gak adil dan segala macamnya. Nah tapi dalam kasus emotions itu kan kita tercipta ya. Berarti kita dipilihin nih. Kita dibekali oleh emosi-emosi itu. Berarti kan sama kayak kita harus kerja sama dalam satu kelompok, di mana kelompoknya bukan kita yang pilih. Misalnya ada 5 orang dalam kelompok itu dengan berbagai warnanya gitu. Terus kalian punya satu tugas besar yang harus dikerjakan bersama-sama, dan kalau misalnya nggak selesai 5-5-nya tuh dapat nilai 0, dan untuk bisa menyelesaikan itu nggak bisa cuma 1 orang atau 2 orang yang kerja, harus 5-5-nya. Gimana sih harus supaya bisa sinergis? Ya masing-masing harus terima masing-masing nggak sih?
Oh, terima. Kalau enggak mau terima dulu, kamu ada di sebuah kelompok itu, mau kerjanya gimana? Ini belum ngomongin sinergis loh ya, baru mau mikir bareng aja gimana loh. Kayak lo udah mau bunuh orang ini, ya gimana? Oh, berarti balik lagi ke pertanyaan awal gue tadi, untuk mengidentifikasikan perasaan itu sebenarnya kita harus bisa menerima atau mengakui bahwasannya ya memang kita boleh kok merasakan senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Dan tugas itu hanya bisa dikerjakan oleh kelompok yang berbeda-beda tadi ya. Jadi bukan hanya kita harus menerima, tapi kalian harus terima bahwa kalian tuh harus punya semuanya itu loh. Oh, karena kita tidak bisa hidup tanpa perasaan itu. Kalau kalian nggak pernah marah, gimana kalian bisa ngasih tahu anak kalian apa yang benar dan salah dalam hidup? Contoh. Kalau kalian nggak pernah takut, kalau kalian lihat macan, kalian diem aja kan nggak lucu. Bener banget. Itu lucu banget sih sebenarnya, tapi ya jangan gitu loh. Kan jangan gitu. Terus kalau kalian juga nggak pernah sedih, gimana kalian bisa lebih sayang ke orang tua kalian? Karena kalian tahu bahwa kehidupan tuh limited gitu. Dan kalau kalian nggak pernah jatuh cinta sama orang, kalian nggak pernah sayang sama orang, gimana kalian bisa tahu bahwa kehidupan itu artinya tuh di mana? Tuh kan dari pembangunan relationship kita sama manusia yang lain gitu. Tuh karena hal yang paling berat gitu loh. Gimana bisa pembangunan arti hidup itu dari mana gitu loh. Kalau happy terus mau kemana? Buat apa? Wah, ini pembelajaran tentang emotion yang apa ya? Mungkin mengingatkan gue kembali ya bahwasanya it's okay gitu untuk merasakan berbagai macam emosi gitu, termasuk itu perasaan sedih, marah. It's healthy. Karena selama ini gue mikir, oh kalau misalnya gue harus percaya, berarti gue nggak boleh khawatir. Itu kan sama aja kayak gue menahan emosi gue kan. Tapi kalau misalnya gue meng-suppress emotion gue, itu akan membuat diri gue itu nggak stabil. Karena itu mustahil banget untuk menghilangkan perasaan khawatir, itu mustahil. Tapi yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa lebih tenang untuk memanage perasaan itu, supaya action kita, hasil dari perasaan itu actionnya itu lebih baik, tidak merugikan orang lain, apalagi diri kita. Iya, karena apapun yang kalian ingat ya, satu kalimat yang bisa kalian, kalau kalian cuma perlu mengingat satu kalimat dari episode ini adalah, episode panjang ini, apapun yang kalian rasakan itu tidak bisa menjustifikasi tindakan buruk yang kalian lakukan. Seburuk apapun yang kalian rasakan itu tidak bisa menjustifikasi atau membenarkan tindakan buruk yang kalian lakukan. Gak bisa. Kita juga harus bertanggung jawab sama tindakan dan perasaan kita sendiri. Kalau kalian bilang gak enak ya jadi dewasa gitu, enak ya jadi anak kecil, masa sih? Bukannya yang hebat menjadi menjadi orang dewasa adalah karena kita bisa melawan itu, melawan animal instinct itu untuk menyakiti orang, dan kemudian kita tetap melakukan mereka sebagai manusia. Bukankah itu arti menjadi seorang manusia? Yes, benar banget. Dan mungkin itu adalah penutup dari episode ke-100 hari ini. Yang which is itu sebuah milestone buat kita ya. Maksudnya kita juga mulai dari bukan siapa-siapa, terus kita berhasil untuk membuat 100 episode podcast ini. Itu gak mudah loh. Gak mudah men. Gak mudah. Yang awalnya gue juga tidak percaya diri untuk ngobrol di depan kamera, tapi perlahan-lahan gue belajar. Terus gue juga belajar pertanyaannya makin susah. Gue juga belajar tentang kehidupan dari CVV. Ya kita sama-sama bertumbuh lah throughout this 100 episode. So what's next, Ci? Setelah 100 episode kali ini, do we have to stop? Oh man, it's been amazing experience ya. Iya. Gue nggak bisa berhenti ya Hari, karena gue merasa kita berdua bertumbuh dan podcast ini udah menjadi kayak buku diary gitu. Oh iya. Kayak milestone perjalanan kita, dan aku tahu bahwa orang Indonesia tidak banyak membaca gitu ya. Kalian lebih suka mendengarkan gitu. So gue merasa hidup gue lebih berguna aja dengan gue melakukan ini. So pertanyaan pertama, apakah ini akan tetap lanjut? Iya, tenang. Aku tuh justru bingung kenapa kalian takut banget kayak tetap lanjut dong Ci, kok gitu loh. Emang kita bilang mau berhenti ya Hari? Aku tuh sering nanya gitu sama Hari. Apakah gue tanpa sadar mengatakan itu? Enggak, ini akan lanjut. Nah, tapi what's next itu gak bisa gue jawab kecuali gue dan Hari sepakat lah. Ya mungkin setelah episode ke-100 hari ini, episode terakhir ini, mungkin kita bakal take a short break kali ya. Definitely.
Short break itu dalam that, artian gitu. supaya kita bisa kembali dengan topik-topik yang lebih fresh, terus point of view yang lebih bagus lagi, dan bagaimana cara mengemas podcast ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Ya kan kita sering ngomong take a break gitu ya. Benar. It's the time for us to practice what we preach lah. Iya. Ngomong apa lakuin itu lah. Ya itu akhirnya. Ya aku juga propose ke Hari untuk Hari. I think it's good to take a break. Dan setelah kami berkontemplasi dan cukup lama untuk mikir beneran butuh break atau enggak gitu. Ya, I think we need the break. So kapan Hari? Kapan kita akan kembali? Soon. As soon as possible. Tapi ini adalah episode terakhir kita. Sorry. Ini episode 100 terakhir kita sebelum kita break. Dan pastinya ya kita janji kita bakal kembali lagi dengan episode yang lebih fresh lagi. Dan tunggu aja apa yang akan hadir lagi di Kuru Podcast. Dan mungkin itu adalah episode terakhir kita dan pertemuan kita untuk beberapa waktu ini. Sampai jumpa lagi as soon as possible. Mungkin tahun depan, we never know. But that's all for today. And until next time, bye-bye. Bye-bye.